Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Jangan lupa di like, komen, share, serta subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kali ini kita akan melakukan pembahasan bank soal ujian akhir semester genap untuk pelajaran IPA. Barangkali soal ini nanti ada yang keluar di ujian yang akan Anda lakukan di semester genap. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu soalnya. Oke, soal pertama. Ya, soal pertama ini kategorinya tidak ada yang menghitung semuanya, soalnya kita bahas nomor 1. Ya, besi dan nikel merupakan materi penyusun lapisan. Apakah kerak bumi, mantel bumi bagian luar, atau mantel bumi bagian dalam, ataupun inti bumi. Jadi kita tahu bahwa besi dan nikel ini semua adalah ada di bagian bumi ya. Jadi kita mempelajari apa sih isinya di bumi ya. Di kerak bumi, jelas bukan ya. Ini mantel bumi, ini juga bukan, dan yang ini juga bukan. Maka yang paling benar adalah di bagian inti bumi ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 2 ya, sahabat semua. Atmosfer merupakan lapisan yang menyelimuti bumi. Atmosfer bermanfaat untuk melindungi bumi dari curah hujan yang tinggi. Ini nggak mungkin ya, curah hujan yang tinggi dilindungi. Yang B, menghalangi masuknya sinar UV atau ultraviolet. Bisa jadi menjadikan langit tampak cerah. Bukan hanya atmosfer yang bisa menjadikan ini. Mengurangi penguapan di bumi. Ini juga kurang tepat, maka yang paling tepat adalah yang B, sahabat semua ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Ini kita lihat. Perhatikan lapisan-lapisan pada atmosfer berikut. 1 dan seterusnya sampai 5. Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah. Ini sebenarnya kalau kita kuncinya satu saja, bahwa exosfer ini adalah lapisan teratas, yang paling atas. Jadi kita lihat aja. Ini kan pertanyaan disuruh mengurutkan dari yang dekat sampai yang teratas. Yang teratas adalah yang nomor 1. Kita cari aja jawaban yang terakhir yang 1. Ada nggak? Ini tidak, berarti pasti salah. Ini tidak juga salah. Ini tidak juga salah. Langsung ketemu sahabat semua ya. Ini jawaban yang C. Ini kalau kita cuma punya tahu dasar 1 saja. Tapi kalau kita sudah hafal semuanya, tentu kita lebih mudah menentukan. Ya, mungkin tahunya di awalnya saja yang troposfer yang pertama. Ada 2 pilihan ya. Tapi kalau cuma tahu yang 1 ini, ternyata sudah bisa menentukan. Nah, itulah cara menentukan pilihan ganda. Oke, lanjut di nomor 4 sahabat semua ya. Peralihan lapisan dari lapisan stratosfer ke mesosfer dinamakan ya. Kita lihat ya, dari stratosfer ke mesosfer, di mana urutannya? Stratosfer pertama ini adalah 3, troposfer, habis itu 4 stratosfer. Berarti dari peralihan dari stratosfer ke mesosfer. Habis ini 4 itu adalah stratosfer, kemudian 2 mesosfer. Nah, dari sini ya, 4 kedua ini. Ini namanya stratopus, ini dia. Ya, yang paling tepat adalah yang A jawabannya. Sahabat semua. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Lanjut di nomor 5 sahabat semua. Nomor 5, faktor yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon adalah penyebaran gas helium. Ini gas helium ini apakah menyebabkan lapisan ozon? Ini tidak terlalu ya. Berlebihnya kadar gas CO2. O2 ini malah yang kita perlukan. Ini juga salah. Berkurangnya gas CO2 di udara, ini juga salah. Kemudian pencemaran gas CFC, ini dia. CFC ini chlorofluorocarbon, asalnya dari AC dan juga kemarin S biasanya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, yang bisa merusak lapisan ozon. Nomor 6, gas rumah kaca berikut yang menangkap panas paling banyak adalah uap air, gas rumah kaca ya. Metana ini masuk gas rumah kaca juga, karbon dioksida, nitrogen oksida, gas rumah kaca semua. Tapi yang paling banyak menangkap panas ini adalah karbon dioksida ya. Ini juga paling penghasilnya terbanyak ya di bumi, karena ulah manusia rata-rata yang paling banyak di sini ya. Manusia juga mengeluarkan karbon,
sementara ulah manusia juga mengeluarkan karbon. Sementara yang menetralisir karbonnya sudah semakin berkurang. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Ini nomor 7 ya sahabat semua. Kita sampai nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gas CFC kita sudah Bapak jelaskan. Klorofluorkarbon yang terakumulasi di udara dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang. Wah, sampai berlubang lapisan ozonnya. Dampak bagi kesehatan manusia yang dapat terjadi adalah tuli. Lapisan ozonnya berlubang. Berarti ini arahnya gas ya. Kalau tuli tidak mungkin. Tuli itu yang menyebabkan tuli adalah suara bising biasanya. Kalau diare ini biasanya kita dari makanan ya. Kalau gangguan pernapasan biasanya dari asap ya biasanya. Ini sih CFC gas ya. Tidak terlalu apa. Jadi yang paling tepat adalah yang C sahabat semua ya. Ini jawaban yang tepat adalah yang C untuk nomor 7. Oke, lanjut di nomor 8 sahabat semua ya. 8. Berikut ini yang bukan penyebab meningkatnya permukaan air laut adalah air lautnya meningkat. Penyebab bukan ya, bukan berarti yang kecuali ya. Ini kita kali. Pulau-pulau kecil di Indonesia akan tenggelam. Ini pasti nih kalau permukaan air meningkat ya tentu ini bisa jadi ya, bisa jadi ini. Bisa jadi. Karena pertanyaannya kan yang bukan, bisa jadi. Rusaknya sarana dan prasarana dekat pantai bisa jadi ya. Daerah rawa-rawa akan tenggelam bisa jadi karena naik. Penyebaran penyakit meningkat. Nah, ini kemungkinan terjadinya sangat kecil, maka inilah yang paling tepat, yang kecualinya ya sahabat semua. Maka jawabannya adalah yang D ini ya untuk nomor 8. Oke, lanjut di nomor berikutnya, nomor 9. Peristiwa berikut ini yang tidak disebabkan oleh iklim yang tidak stabil adalah iklim ya. Nah, kalau biasanya iklim itu ya berkaitan dengan biasanya curah hujan ya sahabat semua ya. Nah, ini kalau hujan biasanya ya bisa jadi kalau kebanyakan ya mungkin bisa jadi es, ya, ini berarti ada kemungkinan hujan meningkat juga ada kemungkinan ya. Kemudian kalau yang topan ini ada kemungkinan ya. Yang tidak kemungkinan karena di sini yang tidak disebabkan. Nah, ini dia. Ya. Gempa bumi ini penyebabnya bukan gara-gara iklim sahabat semua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut, nomor berikutnya itu nomor 10. Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan dan daratan bumi disebutnya. Proses meningkatnya. Ini berarti dari tahun ke tahun secara terus-menerus meningkat suhunya. Kalau hujan asam bukan seperti itu ya. Hujan asam jelas hujan. Perubahan iklim bisa jadi, tapi ini kurang tepat karena dia di suhunya. Kalau iklim bisa suhu dan bisa yang lainnya. Efek rumah kaca ini di bagian gas. Nah, kalau yang suhu yang paling tepatnya adalah yang pemanasan global sahabat semua ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D nomor 10. Lanjut di nomor 11. Nanti kalau videonya terlalu cepat sahabat semua tinggal ditonton berulang-ulang saja karena kita biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Perhatikan gambar di bawah ini, tulisannya diet kantong plastik. Nah, ini mengurangi kantong plastik di minimarket merupakan kegiatan dari, ini bahasa Inggris ya lumayan. Ada recycle, reuse, repair, dan reduce. Ini yang jawaban yang tepat adalah yang A. Sahabat semua kalau tahu artinya nanti bisa tahu ya. Silakan dipahami ini artinya apa ya. Kenapa jawabannya A? Sekaligus biar belajar ya sahabat semua. Adalah reduce. Lanjut di nomor berikutnya. Nomor 12 ya. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini. Usaha untuk menanggulangi persoalan lingkungan tersebut adalah ini limbah dibuang kemana nih arahnya gambarnya. Limbah dibuang ke sungai atau kemana nih ya? Kita lihat. Usaha untuk menanggulanginya. Ya, kita lihat di sini menutup pabrik bahan kimia. Di situ tuh pabriknya. Wah, kurang tepat kayaknya ya. Usahanya kok, karena sudah terjadi nih sepertinya. Membatasi penggunaan bahan kimia. Batasi. Jadi sih membuang limbah dikit demi sedikit. Nah, ini dia cara tulisannya. Yang dia mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Nah,
Sebenarnya karena sudah terjadi, limbahnya kan sudah terjadi. Kalau disuruh tutup nanti kebutuhan jadinya kebutuhan semakin meningkat, tapi pabriknya ditutupnya nanti jadi merugikan banyak orang ya. Kemudian membatasi penggunaan bahan kimia, karena ini hasilnya seperti itu juga, nggak bisa ini kita lakukan. Membuang limbah dikit sedikit tetap sama saja, walaupun dikit sedikit ini juga namanya limbah ya. Maka yang paling tepat adalah diolah dulu limbahnya, baru dibuang sungai. Kalau mau dibuang sungai ya, ini yang paling tepat adalah yang D. Itu nomor 12. Lanjut nomor 13. Ya. Dampak pencemaran pada bagian di bawah ini jika berlangsung terus-menerus adalah dampaknya ya sahabat semua. Dari gambarnya sudah kelihatan nih. Orang ini menutup telinga sahabat semua. Gambarnya. Ada kereta api, ada speaker, ada pesawat, mungkin rumahnya dekat banget sama ini ya. Nih. Ada kapal, di mana tempat-tempat keramaian terus ini ya. Jadi kalau ramai terus berarti kan suara nih. Ini berarti ini polusi suara yang terjadi dari gambar ini. Maka kalau polusi suara yang paling berdampak dari segi alergi, kolera, keracunan ini nggak mungkin ya. Dari suara kolera juga nggak mungkin. Alergi, masa bisa alergi? Yang paling tepat adalah yang tuli kalau suara. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut di nomor berikutnya, nomor 14 sahabat semuanya. Nomor 14. Pencemaran yang terjadi akibat asap, debu, dan gas berbahaya yang menyebabkan kualitas udara menurun disebut pencemaran. Ini akibatnya asap, debu, dan gas nih. Dari sini bisa kita lihat ya. Ini berarti pencemaran apa sahabat semua? Jadi jangan ragu menjawabnya. Ini adalah pencemaran udara. Karena di sini asap, nggak mungkin tanah. Debu, mungkin tanah. Air nggak mungkin juga. Suara nggak di sini ya. Jadi tepat adalah yang C. Lanjut di nomor 15 sahabat semua. Nah, akumulasi suatu zat yang tidak diinginkan suatu tempat karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan disebut akumulasi ya. Nah, diakumulasi. Nah, kemudian ini kita bisa karena zat yang tidak diinginkan. Di suatu tempat tuh nggak diinginkan itu. Berarti kalau dia di situ berarti dia bisa menjadi sumber pencemaran ya. Nah, di sini karena menyebabkan pencemaran. Nah, kalau dia menyebabkan pencemaran berarti dia dikatakan sebagai polutan ya. Ini jawaban yang tepat ya. Limbah itu namanya limbah apa ya? Limbah ini termasuk polutan, tapi polutan untuk mungkin pabrik biasanya limbah cair ataupun limbah padat dan seterusnya. Sampah ini juga termasuk polutan. Polusi ini ya juga namanya polutan, tapi penyebabnya yang diakumulasi dikatakan dengan polutan. Oke, jawabannya adalah yang B yang paling tepat sahabat semua. Oke, 15 nomor saja untuk pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Selamat mempelajari dan selamat mengikuti ujian akhir semester, ulangan akhir semester genap. Semoga Anda semua mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, serta di subscribe ataupun di subscribe agar semakin berkembang channel ini. Terima kasih.